Welcome to Joy Online Service. Welcome buat kalian yang baru pertama kali nonton ataupun udah rutin nonton. Welcome juga buat kalian semua yang dari Surabaya, Jakarta, ataupun Palangkaraya. We're so happy to meet all of you guys. Sekarang sebelum kita mau games ataupun yang lainnya, kita akan yel-yel dulu ya. Oke, siap? Joy! Yes, yes, yes. I'm awesome! Sekali lagi. Joy! Yes, yes, yes. I'm awesome! Halo semuanya. Kita berdiri sama-sama yuk. Kita menyanyi bareng-bareng. Let's have fun together. Tepuk tangan sama-sama yuk. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yes, Tuhan kita yang terkuat dan Tuhan kita yang terhebat. Sama-sama. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kita gerak sama-sama. Yes, tepuk tangan juga boleh sih ya. Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Yes, Tuhan yang terhebat, Tuhan yang terkuat, Tuhan yang terbesar. Kita siapkan hati kita mau mendengar firman Tuhan, kita ada isi sebuah lagu. Yes, I know you are able. Dan kita tahu Tuhan kita Tuhan yang mampu. Sama-sama katakan, Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku. Ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Semuanya sama-sama angkat tangan, katakan sebab Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi mujizat, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Yes,
Thank you Jesus. We believe in you. Haleluya. Semua katakan thank you Jesus. We believe in you. Haleluya. Semuanya katakan sama-sama. Yes, katakan. Yes God. We believe in you. Kami percaya Tuhan. Kau Tuhan yang hebat. Kami percaya Tuhan. Kau Tuhan yang mampu. Haleluya. 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 Yes Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan. Yes God. We believe in you God. Haleluya. Haleluya. Yes Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes God. Coba katakan. Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Pemulihan pasti bisa terjadi, berkatmu terjadi karena Tuhan mampu. Kesembuhan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Depan Tuhan untuk Yesus kita. Yes God, ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tahu Kau Tuhan yang kuat, Kau Tuhan yang hebat, Kau Tuhan yang besar, dan Kau Tuhan yang mampu Tuhan menghadapi segala hal dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan kami semua anak-anak-Mu Tuhan kami bersyukur atas Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam untuk bisa berdoa. Semua yang siap dengan firman katakan, amin. Oke, jadi games kita hari ini adalah meletuskan balon. Kalian boleh siapin balon kalian di rumah dan kita akan main games di sini ya hari ini. Jadi kita akan memutuskan siapa yang balonnya paling banyak, dia yang menang. Siap? Siap. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Woo! Wah, dia satu lagi. Wah, jadi pemenang kita hari ini adalah Miss Susi. Hello, welcome back to Joy Online Service. Kita terus semangat every weekend. Kita selalu ada new series coming up. Jadi stay tune terus and joining us every week, oke? Nah, siapa yang di tempat ini pernah atau mungkin tahu apa nih kira-kira? Apa nih? Ya, sapu. Wah, kalian semua pasti yang tahu dan bisa jawab. Pasti kalian pernah ya disuruh mungkin entah itu bantu mama papa kalian. Nah, buat kalian yang menolong papa mama mungkin nggak selalu dalam harus sapu-sapu atau bersih-bersih kamar, tapi bisa mungkin bantu yang lainnya. Misalnya kalian bantu mungkin mama kalian masak dan lain sebagainya. Nah, kita hari ini bahas mengenai bersih-bersih. Ngapain sih? Kenapa sih? Pasti tentunya kita mikir kalau itu untuk rumah kita, pasti ya udah dong kita harus bersihin, ngelihat rumah kita mungkin kotor dan lain sebagainya, kayak kita pasti risih banget, bener nggak? Nah, tapi kecuali kalau misalnya ya kita kayak dikasih reward, oke lah bersihin mungkin kamarnya orang lain, mungkin bersihin rumah orang lain. Tapi biasanya kita akan bersihkan sesuai dengan rumah kita sendiri karena itu adalah keperluan kita, kamar kita dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan membahas cerita di mana juga relate dengan bersih-bersih. Nah, mungkin kita perlu fokus sebentar kalau kita mungkin lagi di gadget kita mungkin taruh dulu, kita mau perhatiin nih. Cerita hari ini yaitu mengenai Raja Hizkia. Mari kita sama-sama katakan Raja Hizkia, 2, 3, Raja Hizkia.
Nah, Raja Hizkia ini dikatakan katanya dia itu lagi menguduskan kembali rumah Tuhan, dalam arti berarti seperti kita ke Joy, kayak gereja Tuhan, rumah Tuhan. Nah, Raja Hizkia ini dia adalah Raja Yehuda yang pada waktu itu ceritanya dia berumur 25 tahun. Umur berapa? 25 tahun, berarti dia masih sangat muda ya, udah jadi raja. Dan dia itu memerintah di Yerusalem 29 tahun lamanya. Wah, dari 25 tahun umurnya dia dan dia memerintah jadi raja sampai 29 tahun kemudian. Nah, ibunya adalah namanya Abia, anak Zakaria. Nah, Hizkia ini dia melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, yang pleasing God's heart banget nih waktu itu. Seperti Raja Daud leluhurnya dia. Nah, pada bulan 1 dalam tahun pertama pemerintahannya, Hizkia itu dia membuka pintu rumah Tuhan. Dan waktu dia buka, dia langsung nih bilang, oh yang ini harus diperbaikin, yang ini harus diperbaikin. Pokoknya dia berbenah banget nih. Nah, akhirnya dia manggil imam-imam, orang Lewi, disuruh berkumpul semuanya di pelataran, di bagian timur rumah Tuhan katanya. Nah, dia berbicara kepada mereka yang udah berkumpul di tempat itu dan dia bilang nih, kamu orang-orang Lewi harus mengkhususkan diri untuk Tuhan dan menyucikan rumah Tuhan Allah leluhurmu. Dan semua yang katanya menajiskan, maksudnya semuanya yang gak menyenangkan, yang bikin Tuhan marah itu pokoknya semuanya harus disingkirkan, harus dibuang, dia bilang gitu. Lalu dia bilang karena older generations kita itu mereka nggak lagi menyembah Tuhan, nggak lagi mengasihi Tuhan. Mereka pokoknya bikin Tuhan itu marah dan melakukan sesuatu yang nggak menyenangkan lah untuk Tuhan. Jadi akhirnya kita harus mengubah semuanya, entah tradisinya, mungkin caranya dia menyimpan barang, dan semua barang-barang yang nggak diperluin lagi kita buang aja, katanya si Raja Hizkia ini. Nah, karena Tuhan itu marah di mungkin generasi ataupun di tetua-tetua kita, orang-orang yang lebih tua dari kita. Jadi kita saat ini, mari kita melakukan sesuatu yang membuat Tuhan happy lagi nih sama kita. Membuat Tuhan bersuka cita dan happy dan suka sama kita lagi. Nggak lagi marah-marah katanya dia. Nah, mari yuk kita angkut semua yang nggak perlu kita buang. Nah, akhirnya mulai dari hari itu dia membuat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel supaya dia nggak marah lagi kepada kita bangsanya. Dan dia bilang, anak-anakku janganlah menunda-nunda lagi. Sebab kamulah yang dipilih Tuhan untuk beribadat dan juga mengabdi kepada Tuhan. Serta membakar dupa dan juga memimpin rakyat untuk beribadat. Nah, orang-orang Lewi yang hadir pada waktu itu ada kaum Kehat, dan juga kaum Gersom, ada juga kaum Merari, juga ada beberapa kaum yang lainnya. Dan mereka waktu itu dia berkumpul di situ, kemudian semua juga beberapa orang Lewi yang lainnya juga mereka itu menyucikan diri. Karena apa nih? Karena mereka harus menyucikan dirinya karena mereka mau mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan. Nah, katanya Raja Hizkia, dia bilang sesuai dengan perintah raja nih, kita harus semuanya pokoknya nggak perlu, mari kita sucikan menurut hukum-hukum Tuhan. Semua yang najis, semua yang nggak menyenangkan hati Tuhan, yang bikin marah nih, pokoknya kita bawa keluar semuanya ke halaman rumah Tuhan. Nah, dari situ orang Lewi itu mereka membawanya ke lembah Kidron di luar kota. Semua barang-barang yang nggak perlu itu tadi. Nah, pekerjaan itu dimulai pada tanggal 1 bulan 1. Lalu pada tanggal 8, mereka udah menyelesaikan menyucikan seluruh pelataran rumah Tuhan. Berarti mereka dengan bergegas, mereka dengan rajinnya, mereka mungkin setiap hari datang sampai juga di teras luarnya, sampai di balai depannya juga mereka sudah sucikan semuanya. Ya, jadi kemudian selama 8 hari mereka menyucikan gedung itu seluruhnya sampai selesai dan pada tanggal 16 di bulan itu juga. Lalu orang-orang Lewi itu mereka melaporkan kepada Raja Hizkia dan mereka bilang, Raja,
kami udah selesai nih. Sudah selesai menyucikan semua rumah Tuhan seluruh bagiannya. Termasuk juga mezbah kurban bakaran, meja untuk roti sajian, dan semua juga perkakasnya. Nah, kami juga sudah ngambil semua kembali alat-alat yang diperlukan, yang bahkan dulunya disingkirkan sama Raja Ahaz, yang mungkin dia membuat Tuhan marah, yang justru mungkin sesuatu yang gak perlu dan gak menurut hukum Tuhan, justru mereka pakai, kita singkirkan, dan barang-barang yang sesuai dengan hukum Tuhan kita bawa masuk kembali. Dan kita khususkan untuk Tuhan, dan mulai dari hari ini kita sudah ada semuanya lengkap untuk di depan mezbah katanya. Nah, jadi nggak perlu nunggu lama-lama lagi. Raja Hizkia langsung mereka mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat, pergi ke rumah Tuhan, dan mereka di sana mereka mengumpulkan korban untuk pengampunan dosa bagi keluarga raja dan juga rakyat Yehuda. Dan untuk menyucikan rumah Tuhan itu mereka itu bawa 7 sapi jantan, 7 domba jantan, 7 anak domba, 7 kambing jantan. Nah, raja juga menyuruh imam keturunan Harun itu mempersembahkan binatang-binatang itu di atas mezbah sebagai kurban bakaran. Nah, sapi-sapi itu juga disembelih, lalu imam-imam yang menyiramkan darahnya pada mezbah itu mereka harus disucikan kembali. Dan katanya kemudian juga mereka berbuat sesuai dengan yang diperintahkan oleh raja tersebut. Lalu mereka meletakkan tangan mereka ke atas kambing-kambing itu, dan setelah itu kambing-kambing ini disembelih dan darahnya dituangkan kepada mezbah sebagai kurban pengampunan dosa seluruh rakyat. Nah, hal itu mereka lakukan karena apa? Raja sudah memerintahkan mereka untuk supaya diadakan kurban bakaran dan kurban pengampunan dosa atas segala mungkin hal-hal yang membuat Tuhan marah di generasi mereka yang tetuanya sebelumnya untuk seluruh rakyat Israel. Nah, sesuai dengan petunjuk yang diberikan Tuhan kepada Daud melalui Nabi Gad, mereka itu kerja dan mereka itu melakukan apa yang raja mereka katakan. Melalui Nabi Nathan dan juga raja menempatkan orang-orang Lewi di rumah Tuhan untuk bermain kecapi dan juga gambus seperti yang dipakai oleh Daud. Dan para imam juga ditempatkan di situ dengan trompet. Hizkia juga kasih tanda supaya upacara persembahan kurban ini segera aja dimulai. Yuk mari kita sucikan rumah ini yang dulunya mungkin gak please Tuhan, gak menyenangkan Tuhan, bikin marah. Mari kita mungkin ubah suasananya lagi. Kita sembah Tuhan dengan semua alat-alat musik kita, dengan trompet, pemain musik yang lainnya. Dan Raja Hizkia ini dan semua orang di situ mereka itu sujud menyembah Tuhan kembali. Sementara mungkin para penyanyi terus menyanyi, semua pemain musiknya mereka melakukan mainan alat musiknya, dan semua juga kurban bakar itu terbakar habis untuk Tuhan. Dan raja-raja dan tokoh-tokoh masyarakat di situ menyuruh semua orang Lewi juga menyanyikan untuk Tuhan puji-pujian yang dikarang oleh Daud dan juga Nabi Asaf. Nah, semua mereka bergembira, berlutut menyembah Tuhan, juga menyembah dengan suara mereka. Dan setelah itu Hizkia bilang, karena kalian sekarang ini sudah dikhususkan untuk Tuhan, maka yuk sebagai persembahan syukur kita harus bawa kurban ini ke rumah Tuhan. Lalu semua orang yang hadir di situ mereka very excited, dan bahkan katanya mereka itu bawa persembahan itu sendiri dari rumah mereka. Ada yang sukarela mereka bawa binatang yang untuk dipersembahkan sebagai kurban bakaran, itu mereka ada yang bawa 70 sapi jantan. Banyak nggak 70? Banyak banget, ada yang 100 domba. Tangan kita malah nggak cukup nih, 100 nih, banyak banget. Ada yang bahkan 200 anak domba. Serta ada yang mempersembahkan kurban bakaran kepada Tuhan, ada juga yang membawa 600 sapi jantan dan bahkan 3.000 domba. Dan mereka makan bersama-sama dan mereka mempersembahkan untuk kurban bersama-sama. Dan imam-imam yang menyucikan diri itu karena justru terlalu sedikit, karena korban bakaran binatang yang dibawa semakin banyak dan lebih banyak dari para imamnya, sampai mereka semua yang lain-lain juga harus bantuin mereka untuk mungkin menyucikan, mungkin doain, dan bahkan mungkin mengulitin kulit dari binatang persembahan tersebut dan lain sebagainya. Nah, maka katanya
happy-lah Raja Hizkia dan rakyatnya karena dalam waktu singkat aja bahwa Allah, rumah Tuhan ini bisa kembali untuk menyembah Tuhan, bisa untuk menyanyi pujian untuk Tuhan. Dan mereka melakukannya dengan senang hati, mereka melakukannya sangat gembira, sukacita dengan semua rakyat yang ada di tempat itu. Nah, apa nih yang dilakukan Raja Hizkia? Sama seperti kita mungkin kalau kita pernah bantuin papa mama kita bersih-bersih kamar ataupun kita membantu mungkin hal-hal yang lain, sama halnya yang dilakukan Raja Hizkia ini, tapi bukan untuk rumahnya pribadi, tapi untuk rumah Tuhan. Yang artinya apa sih kok rumah Tuhan? Artinya berarti tempat beribadah. Tempat kita mungkin going to church, kayak kita going to joy gitu. Berarti salah satu tempat yang dibilang rumah Tuhan juga adalah joy. Tempat kita yang setiap minggunya mungkin kita diajar, kita bernyanyi bersama, kita dengerin firman bersama. Dan Raja Hizkia di zaman itu, dia itu membersihkan rumah Tuhan. Dalam arti berarti dia melayani Tuhan. Dan di zaman itu kalau mereka harus pergi ke rumah Tuhan, dalam arti bukan seperti kayak sekarang. Mungkin some of you joining online yang cuman mungkin di rumah, entah dimanapun kalian berada, kalian bisa tuning in dan bisa dengerin firman Tuhan. Ya, tapi di zaman dulu kalau mereka harus ke rumah Tuhan, mereka harus beribadat dan mereka harus pergi ke rumah ibadah, yaitu ke Yerusalem. Nah, kebaikan yang Raja Hizkia lakukan ini bisa jadi contoh buat setiap kita. Gimana caranya? Gampang banget. Kalau dia sebagai raja, dia aja willing untuk melayanin, willing untuk mungkin tergerak sesuatu, melakukan dan bahkan mungkin berbuat sesuatu untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan hari ini kita mungkin juga bisa belajar nih dari Raja Hizkia. Kita bisa melakukan mungkin pelayanan di gereja kita untuk menolong banyak orang dan bahkan yang datang ke gereja mereka merasa very welcome di Joy. Nah, pelayanan itu bisa macam-macam nih bentuknya, nggak harus mungkin bersih-bersih melulu, tapi juga bisa mungkin kita yang suka nyanyi, kita bisa mungkin juga as a singer, kita mungkin yang suka multimedia atau gadget, kita bisa mungkin pelayanan serving in media, dan lain sebagainya. Bisa menyiapkan kursi atau jadi usher atau mungkin jadi greetings, hanya mungkin kasih senyum kita di orang-orang yang datang dan teman-teman kita yang datang di Joy. Nah, kenapa sih kok kita kayak terus diingatkan, mungkin sering banget kayak kita dengar, kenapa sih harus melayani kayak why? Nah, karena kita tentu tahu bahwa nomor satu, karena Tuhan sudah mengasihi kita. Sama-sama kita katakan Tuhan sudah mengasihi kita, 2, 3, Tuhan sudah mengasihi setiap kita. Sehingga kita apa? Kita mau melakukan sesuatu karena kita menghargai kasih Tuhan. Seperti halnya kalau kita mengasihi orang tua kita, pasti dong kita sebisa mungkin melakukan sesuatu yang nggak bikin orang tua kita marah. Justru kita mungkin bantu mereka supaya mereka happy, mereka merasakan bahwa kita juga mengasihi kita kembali. Yang percaya katakan yes. Nah, sama halnya kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan itu udah terlebih dahulu mengasihi kita, makanya kita mau melayani Tuhan. Dalam apapun area kehidupan kita, mungkin dalam menyanyi, dalam mungkin bantuin miss mungkin yang ada di Joy dan lain sebagainya. Karena kita perlu tahu bahwa kalau kita setiap minggu kita ke Joy, itu karena adalah Joy tempat rumah Tuhan untuk setiap kita. Yaitu mungkin tempat kita beribadah, gereja kita yang kita selalu sebut nih, my church, my home. Mari sama-sama kita ucapkan, my church, my home. Sekali lagi yuk, 2, 3, my church, my home. Di mana Joy itu tempat ibadah kita yang artinya berarti adalah my church. So Joy is my church and my church is also my home. Dan setiap kita, kalau kita tahu my church, my home, kita selalu kepingin rumah kita tuh tampil menyenangkan, sukacita, dan bersih. Dan oleh sebab itu kita juga mau melayani di tempat kita, my church, my home, melayani di gereja kita, melayani di Joy, apapun pelayanan kita, Tuhan akan disenangkan dan kita bisa membuat Tuhan merasa bahwa kita mengasihi Tuhan dengan melayani Tuhan. Oke, gimana ibadahnya hari ini? Karena ibadah kita hari ini sudah selesai, kita akan masuk ke super kebenaran, yaitu My Church, My Home. Ayat penuntun kita hari ini di 2 Tawarik 29 or Chronicles 29.
Dan ayat hafalan kita di Galatia 6 ayat 9 yaitu, sebab itu janganlah kita menjadi bosan melakukan hal-hal yang baik, sebab kalau kita tidak berhenti melakukan hal-hal itu, sekali kelak kita akan menuai hasilnya. Or we can speak in English, Galatians 6 verse 9, so let's not get tired of doing what is good, at just the right time we will reap a harvest of blessing if we don't give up. Oke, jadi mari sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kiranya firman-Mu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sendiri-sendiri. Berkati kami semua masing-masing papa mama yang sudah mengizinkan kami untuk menonton video ini. Terima kasih Tuhan, temuilah kami minggu depan dengan perasaan yang senang juga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di minggu depan. Bye-bye!